messed me up when you came around, when the high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Aditya, saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya Keihana Sabila dari Prodi Sistem Informasi. Saya Muhammad Rafi Reviandi. Saya Afifi Sapar Hanif. Saya Sadani Girsang. Saya Litya Skiramanda. Nama saya Gregorio Yusef, 3 masih Inggris adalah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian makalah. Yang pertama, makalah bisa diartikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk di muka umum di suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Sedangkan yang kedua, makalah bisa diartikan sebagai salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dengan pembahasan permasalahan tertentu yang umumnya bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik. Ya contohnya kalau misalnya tugas akademik itu kayak mahasiswa atau pelajar memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekolah maupun perguruan tingginya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat membuat makalah. Jadi kita ambil 4 poin dalam syarat-syarat membuat makalah. Poin pertama yaitu akurat serta menyeluruh. Maksudnya di sini kita membuat makalah harus dengan fakta serta inspirasi secara akurat. Tak hanya itu, bahkan makalah tersebut juga harus bisa mengupas masalah yang ada secara lengkap dan tuntas. Poin yang kedua yaitu memiliki sumber info yang baik. Syarat ini merupakan syarat yang harus ada dalam sebuah makalah yang baik dan benar. Jadi, jika Anda menemukan contoh makalah yang tidak didasari dengan sumber info yang baik, bisa jadi itu bukanlah makalah yang baik dan benar. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nah, baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat makalah poin ketiga dan keempat. Poin ketiga yaitu seimbang. Makalah yang dibuat harus memiliki sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang, sehingga memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, poin yang keempat yaitu tertata dengan baik. Penulisan sebuah makalah harus tertata dengan baik dan rapi, memiliki tujuan yang jelas, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu makalah induktif. Merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Baik, sekarang saya akan menyambung materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Sekarang poin 3, makalah kajian. Makalah kajian adalah makalah yang biasanya digunakan sebagai sarana pemecahan suatu permasalahan yang kontroversial. Poin 4, makalah kerja. Makalah kerja merupakan makalah yang dibuat dari hasil penelitian dan memungkinkan penulis untuk berargumentasi dari suatu permasalahan yang dibahas dan didapatkan dari proses penelitian tersebut. Di sini saya akan membahas sistematika sebuah makalah. Dalam penulisan makalah atau pengetikan makalah, sebaiknya kita siapkan dengan sedemikian rupa dengan benar agar makalah yang kita buat dapat menarik dan mudah untuk dimengerti. Dalam penulisan atau pengetikan makalah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada ukuran dan font. Yang kedua, ada spasi. Yang ketiga, ada pengaturan paragraf. Yang keempat, pengaturan halaman. Dan yang kelima adalah pengaturan margin. Untuk ukuran huruf dan font dalam pengetikan makalah merupakan salah satu hal yang penting.
Sebaiknya, untuk font, kita pilih Times New Roman dan ukuran hurufnya adalah 12. Untuk ukuran huruf dan font dapat disesuaikan agar tidak terjadinya kebingungan. Yang kedua, spasi. Pilihan jarak atau ruang pada kertas biasanya adalah 1,5. Tetapi, untuk pengetikan makalah, kita menggunakan jarak 2. Yang ketiga, pengaturan paragraf. Di Microsoft Word, ada 4 jenis paragraf. Yang pertama ada rata kiri, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kanan, dan yang keempat adalah rata kanan dan kiri. Dalam penulisan dan pengetikan makalah, sebaiknya kita menggunakan paragraf rata kanan dan kiri. Fungsinya adalah untuk memperlihatkan tulisan kita atau karya kita menjadi lebih rapi. Selanjutnya ada nomor halaman. Dalam penulisan nomor halaman, biasanya tidak diperlukan. Tetapi, dalam pengetikan makalah, halaman merupakan hal yang penting. Mengapa penting? Karena dalam penulisan makalah, kita harus mengetahui di mana akhir dari lembaran kita. Apalagi yang membuat makalah sampai berbab-bab, itu sangat memerlukan halaman. Pada umumnya, nomor halaman terletak di bagian bawah kanan halaman. Yang terakhir, yang kelima, ada pengaturan margin. Pengaturan margin adalah jarak antara batas kertas dan awal huruf agar makalah kita dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Pengaturan margin yang sering digunakan biasanya untuk atas atau top ada 5, untuk right atau kanan adalah 3, untuk bawah atau bottom adalah 3, dan untuk yang sebelah kiri atau left adalah 4. Sekian penjelasan sistematika makalah dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah dalam penulisan sistematika makalah. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisannya. Bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah yang berupa pengertian atau definisi dengan kutipan pada saat penyusunan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan ini merupakan salah satu metode dengan memberikan tinjauan umum dan tinjauan yang singkat dari struktur organisasinya, masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah, analisis proses, dan hasil akhir. Bab 4 yaitu rancangan sistem dan implementasi. Ini merupakan salah satu metode dengan menjelaskan analisis sistem yang akan diusulkan untuk mengimplementasikan dengan rinci tentang penentuan akhir pada bab sebelumnya. Bab 5 penutup merupakan salah satu metode penulisan makalah yang berisi kesimpulan dan saran sehingga dapat menganalisis dan mengoptimalkan sistem berdasarkan pada bab yang sebelumnya. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan sebuah ringkasan dari poin-poin penting dan terkandung dalam isi makalah yang akan dibahas secara rinci. Maka kesimpulan harus memiliki makna yang sangat jelas supaya pembaca dapat memberikan nilai positif. Selanjutnya ada saran. Saran di sini mencakup tentang permintaan atau masukan dari penulis kepada pembaca sehingga permintaan tersebut memiliki arti dari penelitiannya. Maka hasil dari pembuatan makalah tidak terjadi kesalahan yang ditemukan untuk membuat masukan tentang penulis. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang menunjukkan bahwa suatu kumpulan makalah memiliki sumber tertentu. Sumber itu dari pendapat karya tulis seseorang. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran yaitu suatu sistem dengan informasi tentang pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, comment, and like. I want you like a